Penilai tidak menghadirkan peserta. Penilaian dapat dilakukan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, guru P2 dan P3 yang saat ini sedang menunggu pelaksanaan seleksi kesesuaian ya di tahun 2022 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait pelaksanaan penilaian seleksi kesesuaian ya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ya, di mana telah memberikan informasi dan petunjuk terkait pelaksanaan penilaian seleksi kesesuaian untuk guru tahun 2022 ini ya. Baik ya, langsung saja teman-teman ya. Kita lihat informasi yang diberikan. Jadi kepada tim penilai seleksi PPPK guru tahun 2022 ya. Jadi ini ditujukan untuk tim penilai ya. Jadi kepala sekolah, pengawas dan juga guru senior. Perihal pelaksanaan penilaian seleksi PPPK guru tahun 2022 di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sehubungan akan dilaksanakannya penilaian kesesuaian pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru untuk pelamar kategori P2 dan P3 di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan penilaian pelamar P2 dan P3 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2022 mulai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat secara online melalui aplikasi SIM KSG P3K. Jadi kalau dari jadwal teman-teman ya tidak ada perubahan ya, tetap dari tanggal 27 sampai 28 November bisa diakses mulai pukul 00 WIB ya melalui aplikasi SIM KSG P3K ya. Jadi nantinya tim penilai, pengawas, kepala sekolah dan guru senior baru bisa login ya di aplikasi SIM penilaian kesesuaian seleksi guru ini tanggal 27 November mulai pukul 00 ya. Kemudian yang kedua, penilai kesesuaian dilaksanakan melalui aplikasi penilaian yang mana penilai menjawab pertanyaan melalui aplikasi tentang peserta yang diobservasi. Penilai dituntut memanggil kembali ingatan tentang kompetensi dan kinerja peserta sehari-hari. Penilai tidak menghadirkan peserta. Nah, ini poin penting juga teman-teman ya. Jadi pada poin yang kedua ini ya, penilai ya, kepala sekolah, pengawas maupun guru senior ini dituntut untuk mengingat kembali tentang kompetensi dan kinerja dari teman-teman ya. Jadi tidak menilai pada saat teman-teman mengajar lagi. Kemudian teman-teman juga tidak dihadirkan ya saat penilaian kesesuaian oleh kepala sekolah, pengawas maupun guru senior. Jadi poin yang kedua ini sangat penting teman-teman. Jadi hanya mengingat ya, tim penilai hanya mengingat tentang kompetensi dan kinerja teman-teman sehari-hari di sekolah teman-teman masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, tim penilai merupakan pengawas pembina, kepala sekolah, dan guru senior wajib menandatangani fakta integritas bermaterai. Yang keempat, pengawas pembina merupakan pengawas yang terdaftar pada SIM Tendik Kemendikbud yang dipetakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kelima, kepala sekolah penilai merupakan kepala sekolah yang menjabat saat ini. Jika merupakan kepala sekolah baru, maka menilai menggunakan akun atas nama kepala sekolah lama, namun tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah lama dalam penilaian. Kemudian yang keenam, guru senior yang menilai merupakan guru senior yang dipilih oleh kepala sekolah dan dibuatkan surat tugas oleh kepala sekolah. Nomor 7, penilaian dapat dilakukan dimanapun, senyaman mungkin, selagi dapat terkoneksi internet dengan baik dan setiap kabupaten atau kota disediakan tempat untuk menilai lokasi terlampir. Nah, jadi poin ketujuh ini teman-teman, penilaian ini dapat dilakukan di mana saja ya oleh tim penilai dengan syarat ya terkoneksi dengan internet. Artinya internetnya harus stabil ya, harus lancar dan tidak ada gangguan ya. Nantinya kalau memang ada gangguan itu akan terkendala saat melakukan observasi teman-teman. Kemudian yang ke-8, tidak menghadirkan peserta serta menjaga kerahasiaan hasil penilaian, jujur, adil, objektif, dan akuntabel.
Jadi teman-teman, sekali lagi ditegaskan di sini ya, teman-teman tidak akan dihadirkan saat pelaksanaan observasi oleh tim penilai. Ya, seperti itu. Jadi memang penilaian itu dilaksanakan dengan mengingat kembali keseharian teman-teman di sekolah ya, kompetensi maupun kinerja saat mengajar ataupun dengan tugas-tugas teman yang lainnya ya. Kemudian yang kesembilan, jika sudah melakukan klik observasi terhadap peserta, maka harus menyelesaikan semua penilaian. Dalam kurung harus menjawab semua pertanyaan tentang peserta. Jika tidak selesai, maka nilai peserta akan berkurang. Sebaiknya tidak melakukan observasi apabila tidak punya waktu untuk menyelesaikan agar tidak merugikan peserta. Nah, di sini poin yang kesembilan, jadi penilai ini dituntut untuk meluangkan waktunya untuk fokus ya menilai teman-teman. Jangan sampai saat penilaian ya, penilai ini terganggu dengan aktivitas yang lain ya. Di sini dijelaskan tidak punya waktu ya, jadi harus meluangkan waktu memang untuk menilai teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman itu merasa dirugikan karena tidak selesai diobservasi oleh tim penilai. Kemudian yang ke-10, peserta pelamar P2 dan P3 wajib mengumpulkan surat pernyataan bermaterai asli tentang bebas narkoba. Tidak pernah melakukan perundungan, tidak pernah melakukan kekerasan seksual dan intoleran. Surat pernyataan asli disampaikan oleh kepala sekolah dan diupload melalui link berikut ya. Jadi teman-teman harus mengupload surat pernyataan nanti di link ini ya. Kemudian ke-11, tim penilai mengupload scan fakta integritas serta surat tugas bagi guru senior melalui link berikut ya. Untuk yang asli disampaikan ke Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, tim pemantau dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan akan memantau selama penilaian berlangsung ya. Jadi ya, informasi yang utama ya teman-teman di sini, pelaksanaan tetap ya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kemendikbud, dan mulai pukul 00 penilai akan bisa mengakses aplikasi SIM KSG P3K. Kemudian penilai hanya mengingat keseharian teman-teman ya tentang kinerja dan kompetensi teman-teman di sekolah ya. Kemudian yang utama, teman-teman tidak akan dihadirkan saat pelaksanaan observasi kesesuaian ini ya teman-teman. Dan juga untuk menjaga kerahasiaan hasil dari penilaian observasi. Dan poin penting yang terakhir ya teman-teman, penilai dapat melakukan penilaian dimanapun atau di mana saja ya, dengan syarat koneksi internet itu stabil, baik, dan bisa mengakses aplikasi SIM penilaian kesesuaian guru ya. Oke ya teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman ya, dan semoga saat penilaian pelaksanaan nanti ya, semua berkas yang dibutuhkan oleh tim penilai itu ada dan teman-teman siap untuk diobservasi ya. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.